Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anisen, PM 119413, kelas D4 TI 3A. Di sini saya akan mengerjakan chapter 1, yaitu mengenal kecerdasan buatan dan scikit-learn. Di sini ada praktek teorinya, yaitu membuat resume mengenai definisi, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Selanjutnya yang kedua ada membuat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Nah, di sini membuat resumenya itu menggunakan format latex. Jadi yang pertama di sini download dulu toolsnya, yaitu Miktex. Nah, Miktex ini bisa di-download di miktex.org. Di sini di bagian bawah ada klik downloadnya. Kemudian yang kedua kita download Perl. Di sini klik download and get started. Kemudian di sini pilih sistem operasinya. Selanjutnya download yang aktif Perl. Nah, setelah di-download keduanya ada Miktex dan Perl. Selanjutnya diinstal, kemudian dicek di CMD apakah Miktex dan Perl-nya udah keinstall. Yang pertama kita cek dulu latex version. Nah, di sini Miktex-nya udah keinstall. Selanjutnya karena kita akan menggunakan PDF, maka kita cek dulu PDF latex version. Nah, selanjutnya Perl-nya kita cek Perl version. Nah, di sini setelah Miktex dan Perl-nya keinstall, selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini di Visual Studio Code-nya kita install dulu extension. Nah, di sini install dulu extensionnya, namanya Latex Workshop. Kemudian setelah itu kita buat si script latexnya. Nah, di sini ada script latexnya. Kita buat file namanya chapter 1. Chapter 1 formatnya teks. Selanjutnya setelah dibuat scriptnya kayak gini, kita ke bagian yang ini, yang logo TX ini. Kita klik. Terus kita klik yang resepi latex MK, yang ini diklik untuk build latexnya. Selanjutnya kita bisa ngelihat hasilnya di sini. Di sini diklik aja. Nah, ini hasil dari format latex yang udah kita buat, terus di compile ke PDF. Di sini udah. Nah, untuk lihat PDF-nya itu ada di ke folder. Nah, di sini foldernya udah ke masukkan sendiri. Kita buka aja sih chapter 1 yang PDF ini. Nah, ini hasil dari format latex yang udah dibuat. Untuk yang selanjutnya itu praktek instalasi dari scikit-learn-nya. Di sini sebelumnya kita instalasi library scikit-learn-nya dari Anaconda.
Kemudian di sini kita buka dulu link yang ini di browser. Kita buka dulu browsernya. Nah ini. Kemudian di sini kita akan mencoba beberapa example. Yang pertama itu loading an example dataset. Terus yang kedua ada learning and predicting. Yang ketiga ada model persistent. Yang keempat ada convention. Nah di sini di linknya itu ada loading an example yang pertama. Nah yang ininya kita akan coba running di Spider. Nah di sini sebelumnya saya sudah menulis skripnya. Sini yang bagian loading an example dataset. Ini untuk yang pertama, kita akan import dulu dataset, iris dan digitnya sebagai contoh datanya. Kemudian di sini kita akan aktifin printnya untuk lihat si digit data ini akan memberikan akses untuk mengklasifikasi sampel digit. Kita running di sini. Nah, nantinya output dari digit datanya itu akan seperti ini. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini udah muncul output dari digit datanya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita print yang digit targetnya. Di sini digit target akan memberikan output angka yang sesuai. Di sini hapus saja, terus print. Terus di sini akan ngerunning. Nah, di sini udah muncul output dari digit targetnya itu berupa array. Nah, di Spider ini juga berupa array. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini digit image. Nanti digit image ini akan mengeluarkan output array seperti ini. Kita coba running di sini. Nah, ini udah muncul output dari digit image-nya. Terus selanjutnya kita akan ke yang kedua. Ini yang learning and predicting. Di sini ada from, importnya itu import SVM. Nah, di bagian learning and predicting di sini akan import SVM. Terus CLF ini merupakan classifier. Kemudian di sini ada digit data dan digit targetnya. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Kita coba di running yang ini. Coba running yang ini. Nah, di sini akan memanggil classifier tanpa baris terakhir. Kemudian akan menghasilkan array baru kecuali item terakhir dari digit datanya. Nah, ini outputnya sama seperti yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke classifier predict digit datanya. Ini menunjukkan prediksi nilai baru menggunakan gambar terakhir. Nah, di sini kita running. Nanti
akan keluar output array sebagai berikut. Nah, ini arraynya yang ini. Ini apa ya? Ada yang kayak ini. Nah, selanjutnya di sini akan kita munculkan gambarnya. Di sini kita munculin gambarnya itu menggunakan import matplotlib. Nah, ini dibuka dulu komentarnya. Nah, matplotlib ini merupakan library atau package pada Python untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Ada sumbu horizontal yaitu X dan sumbu vertikal yaitu Y. Nah, di sini kita coba running aja. Nah, di sini akan memunculkan gambar yang seperti ini. Nah, di sini udah muncul output gambarnya sama seperti yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga yaitu persistensi. Nah, di sini kita cari aja model persistensi scikit-learn example. Nah, di yang paling atas ini diklik aja. Nanti ada example-nya yang muncul. Nah, di persistensi ini kita akan import dataset dan SVM-nya. Kemudian klasifikasinya ada X, ada Y datasetnya. Kemudian di sini kita bisa print, nanti outputnya akan keluar seperti ini. Kita coba print aja. Yang ini print. Nah, ini udah keluar outputnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke import pickle. Nah, pickle itu merupakan library untuk melakukan penyimpanan model atau digunakan untuk menyimpan dan membaca data dari file. Nah, nanti di sini ada klasifikasinya. Di sini kita ini nih. Udah dibuka printnya. Nah, ini printnya yang CLF2, predictnya yang ini. Kita running. Nanti akan muncul arraynya 0. Nah, kemudian di sini kita komentar dulu. Kita masuk ke yang ini. Kita running yang Y0-nya. Tapi munculnya 0 nanti. Run. Nah, munculnya 0. Untuk selanjutnya kita yang ini yang from joblib. Nah, joblib ini merupakan modul Python untuk menyediakan fungsionalitas pemrograman paralel. Nah, ada 3 bagian penting yaitu caching, parallelization, sama ada persisten. Nah, persisten ini yang lagi kita coba. Persisten itu untuk menyimpan dan memuat data atau menyimpan hasil ke dalam file. Jadi kita coba pakai import joblib ini, import dam dan loadnya. Nah, nanti nama filenya ini masuk ke folder yang ini. Nah, ini file namanya yang joblib dari yang ini.
Jadi dia nyimpen hasil terus dimasukin ke dalam filenya. Nah, selanjutnya kita ke yang keempat, yaitu convention. Di convention ini kita import NumPy, kemudian import random projection. Di sini kita coba cari dulu di sini. Nah, ini convention. Terus masuk lagi ke ini. Di sini kita coba print dulu. Kita buka dulu, kita running data type-nya. Nanti di sini akan memunculkan output float 32. Nah, di sini float 32-nya udah muncul. Selanjutnya yang kedua, ini di running, yang ini di comment. Nanti yang kedua ini akan memunculkan float 64. Nah, di sini udah muncul float 64-nya. Kemudian selanjutnya di sini example float 32 dan 64-nya. Di sini ada target float 64-nya. Salah. Di komen dulu yang ini biar outputnya nggak banyak. Terus kita coba yang import dataset dan SVG ini. Yang ini kita running print iris data dan iris targetnya. Salah. Nah, di sini muncul outputnya yaitu SVG sama dengan yang di sini. Kemudian selanjutnya kita ke yang list predict. Nah, list predict ini list predict dari iris datanya. Yang ini kita buka dulu komennya terus di run. Nah, kalau yang ini sama kayak yang ini, dia outputnya SVG. Ada udah muncul outputnya ini. Selanjutnya kita langsung ke bagian yang ini sama outputnya. Tunggu dulu sebentar. Yang terakhir kita list predict yang ini. Nah, ini udah muncul outputnya. Kemudian ini yang terakhir yang muncul setosa. Nanti ini outputnya. Nah, ini udah muncul semua outputnya. Nah, mungkin itu untuk praktek dari scikit-learn-nya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.